Kalau suruh nembak jarak dekat berarti suruh mati. Disuruh nembak sampai mati. Apalagi ini belum mati, Malaysia sekarang ditembak lagi sama FS. Udah jelas kok semuanya ya, bahwa memang tidak ada pengaruhnya lah ya kalimat dibulak-balik dalam konteks ini, karena semua sudah terbukti ya. Berarti menurut Anda ini akan tidak ada lagi celah yang bisa digunakan oleh pengacara Verdi Sambo untuk meringankan, apalagi meloloskan Verdi Sambo dari dakwaan pembunuhan berencana ini, Prof? Tidak relevan lah ya. Kalimat yang dikatakan menghajar dan menembak tidak relevan lagi dalam urusan pembelaan nanti, ya kan? Karena dipastikan dakwaan jaksa akan berbeda jika memang kalimat menghajar itu memang dikeluarkan dari Sambo, diucapkan oleh Sambo, pasti menembak, itu aja. Kenapa akhirnya dari sudut pandang Anda, kenapa akhirnya ini kan seminggu ataupun beberapa hari sebelum sidang dakwaan dimulai, akhirnya pengacara dari Verdi Sambo ini mengeluarkan statement itu. Apa menurut Anda? Ya, kalau dari segi pengacara ya tentu pengacara tidak boleh menolak ya setiap permintaan bantuan hukum, dan sekaligus juga harus berusaha untuk menetralisir lah yang dengan harapan dapat mengurangi atau jadi pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan untuk tujuan mengurangi. Baik, itu soal hajar, Richard ataupun tembak yang tadi sudah dijelaskan oleh Anda, Prof. Kemudian ada alasan lain yang juga akhirnya ingin dijadikan celah untuk lolos dari pembunuhan berencana, yaitu alasan emosional, karena memang mencederai harkat martabat keluarga. Melihat istrinya menangis, melapor, akhirnya itu yang menjadi alasan akhirnya Verdi Sambo ingin membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Begini ya, kalau saya melihat soal ini karena memang emosional, dia membunuh, tapi itu dalam keadaan seketika. Contoh ya, suaminya melihat istrinya dengan laki-laki lain di kamar, nah itu emosional yang sangat tinggi, tidak terkendalikan, tidak terfikirkan akibatnya. Tapi ini ada periode waktu, walaupun 2-3 hari, dia untuk mempertimbangkan segala cara bagaimana menyambut nyawa Yosua. Misalnya, ya kan, Putri menelpon, besoknya datang, sudah datang Putri, kemudian mereka berunding, tanda petik ya. Yang satu lagi, dia istrinya Eliezer dan juga Rizal, gitu kan. Di situ ada persiapan bagaimana kalau saya menghadapi dia nanti, kamu backup saya dan sebagainya kan. Berarti memang alasan emosional ini tidak kuat ya, karena memang ada waktu yang cukup lama dari emosi yang dirasakan oleh Verdi Sambo sampai akhirnya membunuh. Berarti ada waktu untuk merencanakan itu ya, Prof? Misalnya contoh ya, TKP disuruh dihilangkan, dihapus. Itu kan bukan cara-cara terjadinya peristiwa pidana dadakan, ya kan? CCTV diganti dan sebagainya. Itu semua perencanaan. Ya. Baik. Kemudian kalau kita lihat eksepsi sudah disampaikan, kemudian tanggapan atas eksepsi juga sudah disampaikan oleh jaksa. Selanjutnya akan ada putusan sela. Apa yang akhirnya menurut Anda menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan nanti pekan depan? Pastinya hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi yang diajukan itu memenuhi syarat formal dan material, ya kan? Sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B, ya. Antara lain lokus deliktinya dan tempus deliktinya, apa sudah diajukan keberatan, masalah waktu kejadian dan tempat kejadian, ya kan, dan sebagainya lah. Apakah sudah tepat apa enggak dakwaan. Kalau sampai dakwaan tepat apa enggak itu nanti pembuktiannya kan belum. Tapi saya melihat ya keberatan yang diajukan para penasihat hukum jauh melampaui batas yang diperkenankan undang-undang. Berarti nanti hakim akan menolak eksepsi yang diajukan oleh pengacara terdakwa. Menurut Anda seperti itu ya, Prof ya?
Ya, kalau memang seperti itu ya, memang saya juga dengar Mm. kok jauh sekali gitu sampai ke materi perkara, ya itu kira-kira. Kemudian yang juga menjadi sorotan adalah dalam sidang pekan depan juga adalah akan dihadirkan sejumlah saksi begitu. Nah, pada saat menghadirkan saksi ini kira-kira apa yang nanti digali oleh jaksa penuntut umum dalam keterangan yang akan disampaikan oleh para saksi ini, Prof? Iya, ini perkiraan saya. Mm, Saya tidak tahu bagaimana nanti jaksa. mm, Hanya kalau perkiraan saya, kalau digunakan oleh jaksa yang namanya cross examination dalam sidang yang mm. terbuka untuk umum, itu lebih baik ya daripada membuktikan apakah keterangan saksi dan satu dan lain sudah bersesuaian tidak. Jadi kalau cross examination itu pasti FS akan dihadapkan dengan Eliezer, pasti itu, dengan Putri, dengan yang satu lagi Ricky Rizal. Akan Pasti dihadirkan bersama di muka persidangan seperti itu ya, Prof? bersama dan di cross eksaminasi oleh jaksa. Oke, menarik Ya, ya kalau misalnya ini juga akhirnya menjadi salah satu cara dari jaksa ya, karena selama ini kalau kita lihat kan Eliezer sangat jarang begitu dipertemukan dengan Verdi Sambo. itulah. Nah, itu wajar lah dalam dakwaan satu persatu. Tapi nanti dalam pembuktian nggak bisa itu. Harus Oke. bertatap muka, ya kan? Mm-mm. Kemarin waktu pembacaan dakwaan nggak ada masalah. Tapi Mm-mm. ketika pembuktian, mereka harus dihadirkan bersama, ya kan? Gimana nggak dihadirkan bersama, ya kan? Tadi Kuat mengatakan saya nggak tahu tuh ada pembunuhan, Ricky Rizal juga Mm. begitu. Nah, nanti di sana dicek. Termaksud mengecek beda keterangan yang disampaikan oleh Verdi Sambo dan juga Richard Eliezer. Ini kemungkinan akan dikonfrontir. Ada Richard Eliezer, ada Verdi Sambo dan akan Makanya, langsung ditanyakan. kalau Begitu ya, Prof? saya Mm-mm. memiliki pemikiran seperti itu. Nggak tahu Baik. jaksa lah. Ya, nanti Oke. kita lihat. Tapi kemungkinan jaksa bisa memilih cara itu ya, Prof ya? Bisa, boleh Mm-mm. menurut KUHP nggak salah. Ya. Oke, kemudian setelah nanti dikonfrontir ataupun dipertemukan, yang menjadi kekhawatiran adalah adanya rasa intimidasi dari Verdi Sambo terhadap anak buahnya yaitu Richard Eliezer, karena selama ini kekhawatiran itu yang masih terus disampaikan kepada publik. Jangan dijawab dulu ya, Prof. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Laporan Khusus, Saudara. Baik.